Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi di dalam Sarapan Sapaan Pengharapan. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, mari bersama kita memohon pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyambut hari baru yang Engkau berikan bagi setiap kami. Inilah waktu anugerah Tuhan yang akan kami songsong dan akan kami jalani. Tuhan, perlengkapilah kami dengan firman-Mu supaya kami menjadi bijaksana dan bertanggung jawab di dalam menjalani kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Bersabdalah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sarapan pagi ini Bapak Ibu kita akan merenungkan tema Superhero Syndrome. Diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 6 sampai yang ke-7. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, superhero syndrome merupakan keadaan psikologis yang membuat seseorang menganggap dirinya penting dan paling dibutuhkan oleh komunitasnya. Seorang yang selalu ingin menjadi penyelamat dan melihat orang lain selalu butuh pertolongan darinya, dan dirinya siap menjadi pahlawan yang siap membantu. Bahayanya, keadaan ini bisa semakin diperparah dengan dukungan atau fanatisme dari lingkungan sekitarnya, sehingga seorang yang memiliki superhero syndrome tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Adakah di antara kita yang merasa seperti demikian? Sebab di tengah hidup keluarga, masyarakat, lingkungan kerja, bahkan gereja, setiap kita dengan peran yang ada bisa saja rentan mengalami superhero syndrome. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam hidup berjemaat Korintus, mereka mengalami perpecahan disebabkan karena masing-masing melekatkan diri pada kelompok dengan identitas tokoh tertentu, seperti Paulus, Apolos, Kefas, dan Kristus. Teks yang kita baca merupakan respon Paulus ketika melihat perpecahan ini. Jelas, Paulus tidak bisa membiarkan keadaan ini berlangsung terus-menerus karena sangat berpotensi menghancurkan relasi sebagai kesatuan tubuh Kristus. Dan kita melihat Paulus tidak terjebak dalam superhero syndrome walaupun ia adalah seorang yang merintis, mendirikan, dan memimpin jemaat Korintus untuk beberapa waktu lamanya. Sebaliknya, dengan tegas Paulus berkata bahwa yang terpenting bukan dirinya ataupun Apolos yang hanya melakukan tugas perutusan, melainkan yang penting adalah Allah yang bekerja di dalam dan melalui mereka. Pernyataan ini hendak mengingatkan jemaat bahwa fokus mereka seharusnya bukan tokoh-tokoh yang dipakai Allah, yang justru akan menciptakan favoritisme dan membuat tokoh-tokoh itu rentan mengalami superhero syndrome. Karena yang penting justru fokus utama jemaat seharusnya pada Allah yang berkarya secara penuh dalam setiap karya yang dilakukan oleh Apolos maupun Paulus. Sehingga pemahamannya, tanpa Allah, Paulus dan Apolos bukan siapa-siapa. Dengannya, bukan Apolos dan Paulus yang dimuliakan, melainkan Allah yang dimuliakan dalam segala sesuatu. Hari ini
setiap kita dipercaya dengan berbagai macam peran, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam lingkungan kerja, bahkan gereja. Sekecil dan sebesar apapun peran itu, sangat mungkin membawa kita mengalami superhero syndrome. Maka marilah menghayati bahwa diri ini hanyalah alat-alat kecil yang dipakai oleh tangan Tuhan untuk menyatakan karyanya. Kecil bukan berarti tidak ada artinya jika Tuhan yang memakai. Kecil karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kecil supaya kita tidak merasa menjadi orang yang paling penting dan paling dibutuhkan. Kecil karena Tuhanlah yang memberkati karya-karya kecil kita, sehingga mendatangkan kebaikan dan berkat bagi orang di sekitar kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena sekalipun kami kecil, Tuhan berkenan memakai kami untuk mendatangkan kebaikan dan berkat Tuhan bagi kehidupan orang di sekitar kami. Maka tolonglah kami supaya kami menyadari bahwa diri ini sangat rentan untuk memiliki superhero syndrome. Oleh karenanya, anugerahkanlah kerendahan hati kepada setiap kami sebagai pelayan-pelayan dan sahabat Tuhan dimanapun kami ditempatkan, supaya setiap karya yang kami lakukan, persembahan hidup yang kami berikan, semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi ini kami juga hendak menaikkan doa, memohon kepada Tuhan supaya Engkau yang senantiasa berkarya di dalam kehidupan jemaat-Mu di GKI Kediri maupun juga Bajem Tanjung. Tuhan, berkatilah dengan pertumbuhan iman bagi jemaat-Mu di Kediri maupun juga Bajem Tanjung, supaya kami memiliki semangat, memiliki antusias, memiliki sukacita untuk bersama hidup dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, sehingga gereja-Mu ini boleh mengalami pertumbuhan, baik iman kami pribadi demi pribadi, maupun juga membawa dampak yang membangun dan menghadirkan berkat Tuhan di tengah pergumulan umat maupun juga masyarakat sekitar. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami juga memohon kiranya Engkau berkati seluruh aktivitas, karya, kerja, dan usaha kami hari ini, supaya segala sesuatu yang kami perlu, Tuhan yang menyediakan dan mencukupkan, karena kami telah berusaha dan Tuhan memberkatinya. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua.